Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kalau misalkan kita baru memulai siaran TV digital, kita dihadapkan untuk memprogram. Apalagi kalau kita membelinya itu di luar kota. Untuk menyesuaikan program-program yang sesuai dengan di kota kita harus memprogram set-top box digital TV maupun TV digital yang kita baru beli. Nah, untuk mendapatkan urutan channel seperti ini ya, yang urut dari angka 1 dengan bilangan yang kecil. Nah, ini tentu akan memudahkan para pengguna dalam memindah channel 1 ke channel yang lainnya. Namun biasanya kalau kita itu baru membeli STB maupun TV digital itu angka-angka ini masih begitu acak gitu. Apakah itu bawaan? Ya, kalau misalkan masih acak bawaan, tapi kalau udah di program seperti ini bukan bawaan, itu karena LCN yang di-off-kan pada saat pemrograman. Sebenarnya apa itu sih LCN? LCN, Logical Channel Number, merupakan kanal virtual pada program siaran TV digital yang berbasis DVB atau Digital Video Broadcasting, di mana nomor urutnya diberikan oleh penyelenggara jasa muxer atau yang punya mux. Nah, untuk programnya teman-teman langsung ke menu, kemudian ada pilihan urutkan berdasarkan LCN atau yang lainnya. Namun di sini kita LCN saja, kemudian LCN-nya kita off-kan. Nah, standar penyiaran digital di Indonesia diatur dalam Permen nomor 7 tahun 2007 tentang penetapan standar penyiaran digital terestrial untuk televisi tidak bergerak mengambil DVB-T ya, Digital Video Broadcasting Terestrial, sebagai standar siaran tidak berbayar. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, untuk siaran digital ini tidak berbayar alias gratis nanti ke depannya dan sampai kapanpun. Nah, LCN ini kalau misalkan kita dalam kondisi default atau kondisi semula itu seperti ini teman-teman urutannya. Ketika LCN-nya itu di-on-kan. Nah, ini nomor urutannya itu sesuai dengan urutan dari MUX yang diberikan oleh para penyelenggara MUXer itu atau penyelenggara siaran itu kayak gitu. Nah, ini ya, nomornya itu acak-acak sampai 3 digit ya. Karena yang tersedia itu emang 1 sampai 999 kayak gitu. Nah, ini beda-beda kalau misalkan ini yang dikasih itu nomornya besar-besar, untuk orang yang mengoperasikannya pasti akan merepotkan gitu. Nah, akan merepotkan sekali, apalagi sampai 3 digit untuk pindah channelnya itu cukup lama gitu. Kalau hafal, kalau enggak, nah ini. Nah, kemudian tadi kita melihat yang sudah di off-kan untuk di on-kan untuk LCN. Nah, ini yang posisi di off-kan kembali ya. Urut teman-teman 1 sampai yang terbesar gitu, tergantung si TV kita atau set-top box kita itu menerima siaran. Nah, ini teman-teman, jadi ini akan lebih mudah kita untuk mengganti-ganti atau memindah-mindah channel dari satu channel ke yang lainnya. Terlebih yang memakai itu orang yang sudah sepuh gitu. Yang selanjutnya, yang program yang penting juga untuk kita simak yaitu program ICU. ACU ya. Apa itu ICU? ICU ini adalah singkatan dari Automatical Channel Update, yang berfungsi untuk mengupdate channel atau sinyal yang baru masuk ke set-top box atau TV digital kita ya, dengan catatan sudah tersedia pada wilayah kita. Kalau misalkan ada channel yang masuk di wilayah kita yang baru, maka secara otomatis siaran itu masuk ke dalam set-top box ataupun TV digital yang kita miliki tanpa harus kita scan ulang lagi. Nah ya, seperti itu teman-teman. Jadi fungsi dari ICU ini kalau misalkan kita on kan, maka dalam tempo beberapa waktu itu akan muncul biasanya programming update, apa program is updating ya gitu, muncul tulisan seperti itu. Nah, itu untuk mengupdate secara otomatis sinyal ataupun program yang masuk ke dalam set-top box ataupun TV digital yang kita miliki teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya kita on kan, maka secara berkala akan muncul tulisan program is updating gitu. Mungkin seperti itu tulisannya gitu. Yang intinya adalah
set-top box kita itu mengupdate program-program apa saja yang masuk ke dalam TV kita, kayak gitu. Jadi kita nggak perlu untuk scan-scan ulang lagi ketika ada channel baru yang masuk, kayak gitu teman-teman. Yang program yang terpenting selanjutnya adalah terkait dengan daya antena ya teman-teman. Jadi kita selanjutnya adalah membahas terkait dengan daya antena. Apa sih daya antena itu? Pertama, daya antena di set-top box bisa mengalirkan sebuah tegangan dengan rata-rata sebesar 5 volt ke antena yang sedang dipakai. Jadi, sebuah set-top box selain bisa menerima tegangan masuk dari power supply, juga bisa mengalirkan tegangan keluar yang dialirkan daya antena hanya bisa dipakai untuk antena saja. Kayak gitu teman-teman sekalian. Yang kedua, ada beberapa antena TV digital yang membutuhkan tegangan listrik sehingga bisa berfungsi dengan baik. Nah, ciri-ciri antena TV digital yang membutuhkan tegangan listrik dapat dilihat dari kelengkapannya. Jika ada power inverternya, berarti membutuhkan tegangan listrik. Jadi, jika tidak dicolokkan ke listrik, antena TV digital tersebut tidak dapat menerima sinyal. Biasanya ini udah sepaket ya, kayak gitu. Biasanya di paket pembeliannya itu udah ada colokannya. Nah, karena biasanya antena TV digital yang ada power inverternya sudah tertanam booster sehingga membutuhkan tegangan listrik, gitu teman-teman. Yang ketiga, jika antena TV digital ditempatkan jauh di atas genteng, pasti kabel power inverternya tidak sampai sehingga fungsi daya antena di set-top box bisa difungsikan atau di-on-kan. Nah, tegangan listrik dari set-top box dialirkan ke antena yang dipakai sangat berfungsi untuk antena yang membutuhkan tegangan listrik. Tinggal colok langsung cek antena TV digital ke lubang antena di set-top box. Kemudian yang yang keempat, antena yang tidak membutuhkan daya listrik memang kebanyakan antena outdoor dan di kelengkapannya tidak ada power inverternya. Jadi percuma menyalakan fitur daya antenanya karena tegangannya dialirkan dari set-top box tidak akan dipakai oleh antenanya. Jika dipakai malah nanti jadinya loss. Jika kelamaan dinyalakan fitur daya antenanya, bisa berakibat set-top box mengalami korsleting. Nah, di set-top box TV digital yang terbaru biasanya jika terjadi korsleting muncul peringatan antena sirkuit pendek. Nah, jika muncul peringatan seperti ini, daya antena harus segera di-off-kan atau dimatikan. Nah, pesan antena sirkuit pendek ini kadang bukan hanya soal daya antena saja. Ada juga beberapa kasus daya antena ini sudah dimatikan tapi tetap saja muncul peringatan antena sirkuit pendek ini. Itu berarti ada masalah di kabel antenanya. Nah, kalau misalkan kita mengetahui terkait dengan menu-menu yang ada di program ini akan memudahkan kita dalam mengoperasikan siaran digital pada set-top box ataupun TV digital kita, sehingga kita itu dimudahkan ya, tidak dipusingkan gitu, karena ya siaran ini untuk hiburan bukan untuk memusingkan. Makanya tadi mulai dari LCN-nya kita off-kan, terusan ISU-nya kita on-kan untuk update secara otomatis, kemudian daya antena jika dibutuhkan itu di-on-kan juga. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.